Video ini sebenarnya hampir nggak akan tayang dengan beberapa pertimbangan dari mulai kualitas pengambilan video, momen video di waktu yang kurang pas, banyak footage yang lolos nggak keambil, datang ke beberapa tempat yang nggak sesuai dengan ekspektasi. Tapi setelah dipikir-pikir, rasanya ini perlu kita bagikan, bahwa nggak semua perjalanan ini sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi di hari Sabtu ini memang rencana kepergian kita sama sekali nggak ada persiapan. Hanya berangkat menuju ke sesuatu yang gimana caranya kita bisa sejenak rileks dari hiruk pikuk kebiasaan. Saya yakini juga kalian punya beberapa masalah kehidupan masing-masing. Yang pasti kita berdoa agar kalian bisa melewati suatu masalah kehidupan dengan mudah dan lancar. Dari perjalanan ini, saya baru menyadari bahwa kepergian ke tempat indah pun nggak selalu menjamin untuk membuat hati kita senang. Di sini, saya mau berbagi sesuatu yang fundamental tentang keinginan di dalam diri yang hampir paripurna dengan ekspektasi. Sebenarnya, itu berbanding terbalik dengan apa yang kita bayangkan di akhir. Jadi, yang kita dapat dalam selama perjalanan ini hanya perjalanan kosong secara fisik, tapi penuh rasa ikhlas secara hati. Inilah yang kita bawa pulang ke rumah, rasa ikhlas yang dalam untuk melewati semua masalah di dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, saya Erik dan istri di channel Sherlock Selatan. Terima kasih kepada kalian semua yang setia menonton channel ini agar diberikan limpahan rezeki dan kesehatan pastinya. Kita udah hampir sebulan nggak upload video karena kemarin juga lumayan sibuk kerjaan dan ngetrip juga. Baru sempet edit-edit beberapa video aja. Oke, kali ini kita bakal ajak kalian jalan-jalan santai aja ke arah kiri bawah kalau di peta. Tepatnya kita menuju ke pantai Ujung Genteng. Kali ini kita melewati jalur via pantai selatan menuju beberapa destinasi. Sekarang menunjukkan jam 9 pagi. Tadi sempat kita juga lumayan bingung, hampir 2 jam mikir mau arah kemana. Karena vlog kali ini kita juga nggak ada perencanaan yang pasti. Akhirnya sambil sarapan bubur, tadi kita coba sedikit berpikir dan berhitung untuk mengarah ke Ujung Genteng. Mudah-mudahan di jalanan lancar tanpa hambatan. Pagi ini kita nggak lupa seperti biasa berdoa dulu untuk keselamatan. Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa dimulai. Dan tentu kita berangkat dari Bandung mengarah ke Ciwidey yang nantinya kita tembuskan ke arah Cidaun. Ternyata benar ngelewatin jalan berjarak jauh dengan intensitas hampir dibilang berkali-kali melalui jalan yang sama. Ada kalanya kita juga ngerasa bosen sih. Tapi ya sedikit kebantu dengan suasana alam jadi nggak terlalu boring. Terkadang pas ngedit juga boring banget. Terus jadi penasaran sama kalian yang nonton, boring gak sih sebenarnya? Apa kita harus ngerencanain ke arah yang lebih jauh lagi, ke timur, Bali atau Lombok misalnya? Karena di awal tadi juga kita cerita tentang ketidakpastian destinasi, sempat ragu, jadi semangat kali ini gak tahu kenapa berkurang drastis. Oh ya, jadi perjalanan kali ini pun juga pas banget dengan kejadian kemanusiaan yang ada di Palestina. Kita juga semua tahu yang terjadi di sana, dari mulai bayi, anak kecil, remaja, wanita hingga lansia jadi korban bom dari penjajahan Zionis. Mungkin ini jadi salah satu faktor kami hati kurang nyaman ketika kami harus bepergian. Di satu sisi ada saudara kita juga yang sedang terancam tanahnya dan kehidupannya. Kita doakan semoga mereka diberikan kekuatan menghadapi penjajahan ini, dan bagi kalian yang punya harta lebih bisa dihadiahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina.
Oke, kita kembali ke laptop. Sekarang kita udah masuk di daerah Ciwidey, Ranca Bali. Jam 11.30. Kita mau makan siang cepet nih biar tenang perut nanti saat dalam perjalanan. Alhamdulillah udara cukup bersahabat, cerah dan adem. Oh ya, hampir lupa tadi budget berangkat isi bensin di 50.000. Terus sarapan bubur tadi di 30.000 untuk berdua. Jadi pengeluaran baru di 80.000. Nah, ini jalur yang selalu bikin nyaman. Kebun teh Ranca Bali Ciwidey emang gak ada lawan. Pemandangannya selalu memukau. Saran sih buat kalian yang mau motoran, cobain deh lewat ke sini. Nggak pernah kecewa kalau lewat Ranca Bali Ciwidey. Dari sini kita berhenti dulu untuk makan siang. Total makan siang di sini 60.000 untuk berdua. Udah makan, terus kopi plus air mineral. Makannya juga juara banget, ayam goreng kering, tahu tempe, sambal, pete goreng. Aduh, nikmat banget lah. Ini cukup untuk bertahan sampai nanti sore di tujuan kita ke ujung genteng. Alhamdulillah sudah terisi perut, aman, terus ibadah duhur. Habis gitu kita lanjut lagi, sekarang mau mengarah ke Karangpotong. Pastinya kita melewati jalur yang luar biasa keren, perkebunan teh Ranca Bali di Ciwidey. Setelah ini kita akan masuk ke jalur Naringgul, juga lalu tembus nanti di daerah Cidaun. Di vlog sebelumnya kita juga sempat lewatin jalur ini untuk ke Ranca Buaya dan Pantai Selatan. Jalur ini medannya memang luar biasa, sejuta kelok, atau biasa kita sebut dengan jalur spek dewa. Jangan lupa kalian kalau yang mau mengarah ke sini dipastikan rem dalam kondisi prima ya.
Baik, dari jalur Cidaun kita lanjut lagi ambil ke kanan ke arah Sindang Barang dan Cianjur. Kalau kita ambil kiri itu tadi kita bisa tembus ke arah Ranca Buaya, ke Puncak Buha dan Pantai Selatan. Oke, jadi destinasi pertama yang kita bakal kunjungi ini di Karangpotong Ocean View yang dulu ngehits banget. Belum pernah juga sih kita mampir ke sini. Sekarang kita mau coba datengin sehits apa dulu tempat ini. Sekarang menunjukkan jam 1 pas, kondisi di Ocean View ini tergolong cukup sepi. Apa karena udah nggak terlalu diminati ya? Padahal ini di hari weekend. Jadi tiket masuk untuk 2 orang di 50.000 tambah parkir motor di 5.000. Total pengeluaran saat ini di 195.000. Alhamdulillah beres di destinasi pertama. Kita juga nggak lama-lama sih di Ocean View, cuma mengobati rasa penasaran aja sekaligus foto-foto. Tapi menurut kita sih ini tempat sayang banget ya, kurang terurus. Mudah-mudahan sih pengelolanya ke depan tetap semangat dan ditambah lagi objek yang lain biar nggak sepi juga. Dan dengan harga 25.000 harusnya juga udah ada values, entah apa yang bisa dibawa pulang. Kita lanjut dari sini, kita melaju di Jalan Sindang Barang. Kita isi bensin dulu di 70.000 full tank Pertamax. Habis itu kita mau lanjut lagi ke Jalan Agrabinta. Ini trek panjang menyusuri laut lepas di sebelah kanan jalan. Hampir kontur jalan dan pemandangan semua sama mirip, nggak ada yang berbeda, jadi lumayan cukup boring sih. Warung-warung kopi pun yang kelihatan cuma 1-2. Terus yang harus waspada buat kalian yang melewati jalur ini, pom bensin cukup bisa dihitung dengan jari ya. Jadi kalian harus isi full di daerah Sindang Barang ini. Oke, kita lanjut dari Jalan Sindang Barang ini, kita mengarah ke Jalan Raya Agrabinta.
Jalanan aspal yang mulus, berkendara nyaman, sepi, makin menambah suasana syahdu. Apalagi kalau udah mendekati senja. Ya, kita ini di Jalan Agrabinta menuju ke daerah Surade dan Ujung Genteng. Pemandangan bukit, pohon, hutan menemani kita selama perjalanan. Sebenarnya esensi dari berkendara atau traveling ini adalah di jalanan, bukan di tempat tujuan. Ini menurut kita ya. Banyak banget pelajaran yang kita bisa ambil selama dalam perjalanan. Kadang elemen of surprise-nya di jalan itu lebih menarik ketimbang ketika sudah sampai di tujuan. Jadi, kita saat ini mulai menikmati jalanan, bukan tujuannya. Kita harap pengalaman ini bisa jadi menular ke kalian yang menonton ya. Dari jalan ini kita ambil kiri untuk menuju ke arah Surade Ujung Genteng. Kemungkinan sekitar sejam lagi kita akan sampai. Sekarang jam 5 pas, alhamdulillah kita akhirnya sampai di pantai Ujung Genteng dengan jarak tempuh 8 jam jalan santai. Akhirnya kita bisa menepi di sini.
Nggak lama kita juga cari penginapan karena go show ditakutkan kita kehabisan penginapan. Oke, setelah mencari-cari dan muter, akhirnya kita dapat penginapan di Pondok Redi. Satu malam di harga 250.000, tapi non AC, karena kita udah kehabisan yang AC. Nggak sesuai ekspektasi sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Karena perjalanan ini nggak matang direncanain, jadi ya mau gimana lagi. Habis itu kita turunin barang, beres-beres sejenak, terus ngopi, terus sunsetan depan kamar sambil menikmati sore yang indah di pantai Ujung Genteng. Alhamdulillah tadi kita udah makan sama nasi cumi, sama nasi pindang, tongkol. Sekarang udah balik ke penginapan lagi. Pesan kopi dulu sebelum istirahat. Sekarang jam berapa ya, Bang? Sekarang jam 8 lebih 9 menit. Di sini udaranya nggak terlalu panas ya, cukup lah. Lumayan juga nggak pakai AC ya, agak berkeringat sedikit nanti pas tidur, tapi ya nggak masalah. Selamat pagi dari Ujung Genteng. Udara pagi menyambut, angin semilir menerpa, ya lumayan cukup dingin sih untuk hari ini. Matahari pun gak kelihatan, mendung banget di jam 6 pagi ini. Oh ya, semalam juga kita gak expect bakal terjadi hal-hal yang benar-benar kita gak bisa tidur. Hujan gede banget, plus halilintar. Ngeri sih, ditambah ombak laut yang ngeri, suaranya juga menggelegar banget besar. Jadi yang menambah menakutkan yaitu mati listrik. Sekarang jam 10.31 di penginapan seluruh Ujung Genteng mati lampu guys. Waduh, mana panas lagi nih. Kebangun karena gelap sama panas banget
keringetan, ternyata mati lampu. Oke, disyukuri aja, kita ngopi dulu sambil ngerokok. Dari mulai jam 10 malam sampai jam 3 pagi kita benar-benar nggak bisa tidur. Kebayangkan gelap banget terus panas. Kata si pemilik pondok sih satu kawasan ujung genteng padam listriknya. Jadi ada gardu yang kena halilintar. Ya sempat semangat benar-benar drop, tapi ya gimana, nggak semua perjalanan kita juga jalani dengan enak. Pasti ada beberapa dapat hal-hal yang di luar dari perencanaan. Jadi kita tetap sabar dan ikhlas saja. Oke, di pagi ini juga kita lumayan cukup ngeblank, nggak tahu mau ngapain. Akhirnya kita cuman pesen sarapan dulu, nasi goreng di 30.000 untuk berdua. Terus abis ini kita mau lanjut ke Pantai Pasir Putih, dekat-dekat sini juga sih di area penangkaran penyu. Hari ini mendung banget semenjak tadi malam hujan, jadi kita juga kayaknya nggak bakal lama sih di ujung genteng. Habis dari pantai kita juga mau langsung pulang ke Bandung. Ya, pakai sendal susah. Ya, sekarang kita di Pantai Pangombahan. Di sini tempat konservasi penyu. Jarak dari penginapan sekitar 5 menit aja. Oh ya, tadi kita bayar tiket masuk plus parkir di 30.000 untuk berdua. Kita di sini juga sekitar 20 menitan sih, nggak terlalu lama. Cuma mengudara terus main air. Ini pantainya keren banget, pasirnya lembut. Mungkin emang khusus bayi penyu kali ya, jadi pasirnya lembut banget. Tadinya sih pengen lepasin penyu, tapi jadwalnya ada di hari Sabtu sore, sekitar jam 6 lah. Sayang banget, tapi ya next lah, kalau ada waktu lagi kita pasti mampir ke sini lagi. Yang amaze-nya, kalau kita lepasin bayi-bayi penyu, itu dia bakal balik lagi ke sini sekitar 25 tahun. Setelah 25 tahun dia bakal balik lagi ke sini. Keren banget kan, dia bisa hafal jalur pulang juga ternyata. Oke, setelah berpetualang Sherlock ke selatan hari ini, kita sudah packing dan siap meluncur pulang. Oh ya, jadi total budget di perjalanan kali ini habis di 635.000. Yuk, buat kalian yang masih punya rencana, segera gas apapun motornya, kemanapun kalian berangkat. Yang penting tetap jaga keselamatan dan kesehatan. Sampai ketemu di video Sherlock ke selatan selanjutnya. Saya Erik, stay classy.